nomor 1. Jika Gx-nya seperti ini dan fungsi komposisinya seperti ini, pertanyaannya adalah nilai dari F2001. Ingat ya, kalau ada suatu fungsi dan diketahui komposisinya, maka yang kita kerjakan terlebih dahulu itu adalah komposisinya. Jadi kita akan mengerjakan terlebih dahulu F komposisi Gx-nya, yaitu 3 dikali X pangkat 2021 dikurangin 2021 X plus 2021. Kemudian ingat kalau ada F komposisi Gx, maka yang kita ganti adalah Gx-nya. Gitu ya. Jadi kita kerjakan terlebih dahulu yang Gx-nya. Maka di sini Gx-nya kakak akan ganti menjadi 1001 X ditambah 1000 sama dengan sebelah kanannya ditulis ulang gitu. Kemudian karena pertanyaannya itu adalah F2001, maka gimana caranya supaya bagian yang sebelah sini itu kita jadikan 2021. Jadi kita harus mengambil nilai X-nya. Nah, pengambilan nilai X ini bisa kalian hitung di sebelah kanan. Jadi 1001 X ditambah 1000 nilainya harus 2021. Jadi kita punya 1001 X sama dengan 1021 gitu ya. Nilainya harus sama dengan nilainya harus sama dengan 2001 bukan 2021 tapi 2001 ya, ini kakak ganti ya. 2001 ya, berarti kalau 2001 dikurangin 2000 ini hasilnya 1001. Dapat nilai X-nya 1 karena dibagi gitu. Jadi ketika kakak ganti semua X-nya dengan 1, ini kakak akan mendapatkan nilai F2001 sama dengan X-nya diganti dengan 1 semuanya. Gitu. Sehingga kita akan peroleh nilai dari F2001 itu adalah 3. Gitu ya. Jawabannya yang D. Diketahui fungsi fx-nya. Dan diketahui pula persamaan f kuadrat x plus 2fx sama dengan 1. Pertanyaannya adalah hasil kali akar-akarnya. Jadi nanti yang akan kita proses terlebih dahulu adalah persamaan yang di bagian ini. Ya, jadi f kuadrat x itu artinya fx-nya dikuadratin. Jadi karena kita udah punya fx-nya itu adalah 3x plus 1, dikuadratin, ditambah 2 kali 3x plus 1 sama dengan 1. Karena nantinya ini akan menjadi persamaan kuadrat, maka yang bagian kanan itu harus kalian nolkan. Jadi nanti 1 ini kita akan pindahkan ke ruas kiri. Ini kita buka ya kuadratnya ya. 9x kuadrat plus 6x plus 1, 2-nya kita kalikan ke dalam kurung. 6x plus 2, satunya pindahin ke kiri. Kemudian kita sederhanakan bentuknya. Nah, tadi dia sudah katakan pertanyaannya adalah hasil kali akar-akarnya. Di sini kalau kakak misalkan akar-akarnya adalah X1 dan X2, maka perkalian akar-akarnya rumusnya adalah C per A, di mana C-nya adalah 2, A-nya adalah 9. Operasi 3 garis ini didefinisikan sebagai X plus Y ditambah XY. Kemudian kita punya satu persamaan ini, nilai Y-nya berapa? Jadi nanti 4 ini akan berperan sebagai X, Y ini tetap berperan sebagai Y. Kemudian kita pakai definisi yang kita punya. Ingat 4-nya, X-nya akan kita ganti dengan 4. Sehingga kita akan peroleh 4 plus Y plus 4Y sama dengan minus 11. Y ditambah 4Y kan 5Y ya. 4-nya pindah ke kanan jadi minus 4, sehingga hasilnya min 15. Diperoleh nilai Y-nya minus 3. Nah, itu adalah jawabannya. Suatu bilangan terdiri dari 5 angka yang tersusun dari angka 1257 dan hanya angka 2 yang boleh berulang. Banyak bilangan yang terbentuk. Berarti kalau kasus seperti ini, sama saja ketika kita akan menyusun angka 1, 2, 2, 5, 7. Nah, ini adalah permutasi
dengan unsur yang sama. Nah, ketika kalian membahas permutasi dengan unsur yang sama, kalian hitung banyak angkanya. 1, 2, 3, 4, 5 jadi 5 faktorial, dibagi dengan banyak angka yang sama. Dalam hal ini angka yang sama hanya angka 2, dan mereka ada 2 angka, makanya dibagi 2 faktorial. 5 faktorial itu adalah 120, 2 faktorial adalah 2, sehingga hasilnya adalah 60. Yang nomor 5, nilai X sehingga deret geometri memiliki jumlah. Kalau kita perhatikan deret geometrinya ini adalah deret geometri tahingga. Kalau dia punya jumlah, otomatis deret geometri ini adalah deret geometri yang konvergen. Seperti itu. Nah, syarat dari deret geometri konvergen itu, syaratnya adalah rasionya harus berada di antara min 1 sampai 1. Berarti kita harus mencari rasio terlebih dahulu. Nah, rasionya deret geometri itu rumusnya adalah U2 per U1 atau U3 per U2 atau selainnya. U2-nya adalah log X pangkat 4, U1-nya adalah log X pangkat 3, jadi kalau dibagi hasilnya adalah log X. Nah, kita substitusikan ke sini. Min 1 kurang dari log X kurang dari 1. Berdasarkan sifat logaritma, jadi kalau kakak punya A log B sama dengan C, jika dan hanya jika B sama dengan A pangkat C. Sehingga X-nya, ingat ya, kalau basisnya tidak ditulis, artinya di sini ada angka 10. Jadi 10 pangkat min 1, 10 pangkat 1. 10 pangkat min 1 itu adalah 0,1, 10 pangkat 1 itu adalah 10. Jadi hasilnya yang B. Segitiga ABC siku-siku di B. Sudut A 2 kali sudut C. Ya, jadi misalkan segitiganya seperti ini, karena tadi dia sudah kasih tahu kita bahwa siku-siku di B. Sudut A adalah 2 kali sudut C. Kalau sudut C-nya ini kakak misalkan adalah X, berarti sudut A-nya 2X. Kalian harus ingat bahwa jumlah sudut dalam segitiga itu adalah 180. Jadi ketika kita jumlahkan 2X plus 90 karena siku-siku sama dengan 180. Kita peroleh nilai X-nya 30. Jadi kita akan punya segitiganya itu bentuknya adalah di sini 30, di sini 60 ya sudutnya. Jadi ini 30, yang di sini 60. Kalau kita punya segitiga yang bentuk sudutnya seperti ini, kakak gambar ulang saja supaya lebih jelas. Berarti di sini tadi 30, di sini 60. Perbandingan sisinya itu udah pasti 1, akar 2, akar 3, 2. Seperti itu. Padahal dikasih tahu, ini tadi apa segitiganya, ABC. Padahal di soal dikasih tahu bahwa AC-nya itu adalah 50. Berarti kalau AC-nya 50, ini perbandingan ya, ini perbandingan, jadi ini 1X, akar 3X, 2X. Nah, 2X-nya ini dikasih tahu nilainya adalah 50. Nah, kita peroleh nilai X-nya 25. Sehingga kalau pertanyaannya adalah keliling dari segitiganya, berarti X ditambah akar 3X ditambah 2X. Padahal X-nya 25 ya, jadi kakak keluarkan X-nya 25 plus akar 3 kali 25 plus 50. Jadi kalau 25-nya 75 ya. 75 ditambah akar 3 kali 25. Nah, yang pas dengan jawaban kita itu adalah yang E. Nomor 7. Sebuah keranjang berisi 3 lusin telur ayam yang 6 diantaranya busuk. Jika diinginkan untuk mengambil satu telur, peluang telur yang terambil adalah telur yang tidak busuk adalah. Kalian harus ingat kembali bahwa satu lusin itu ada 12 buah. Sehingga total telur yang kita punya adalah 36. Kalau yang busuk ada 6, berarti yang tidak busuk ada 30. Karena kita hanya mengambil satu telur,
kemudian kita mau ngambil telur yang tidak busuk, maka peluangnya itu adalah banyaknya telur yang tidak busuk tadi ada 36 dibagi dengan total telur yang kita punya 36. Seperti itu. Ya, jadi kalau disederhanakan hasilnya adalah 5/6. Yang nomor 8. Nilai dari ini semua berapa? Kalau kita perhatikan dari setiap sukunya, di sini selalu ada angka 2. Sehingga angka 2-nya kakak keluarkan. 2 dikali 1, 2, 3 gitu ya. 1, 2, 3 ditambah 2, 3, 4 dan seterusnya. Sampai yang terakhir itu 5, 6, 7. Nah, berdasarkan teori bilangan ini ada rumusnya. Jadi rumusnya itu adalah angka terakhirnya 5, 6, 7 dikali angka setelahnya. Jadi 5, 6, 7, 8 dibagi sama 4. Ini rumus ya. Sehingga hasilnya 840. Yang nomor 9. 3 tahun yang lalu, jumlah usia ibu dan ayah adalah 60. 5 tahun yang akan datang, usia ayah ditambah 2 kali usia ibu adalah 110. Perbandingan usia ayah dan ibu pada masa sekarang. Biasakan ketika kalian membicarakan tentang usia, maka yang kita misalkan itu adalah usia orang tersebut di masa sekarang. Jadi di sini kakak akan misalkan usia ayahnya. Usia ayah sekarang itu adalah X, usia ibu sekarang itu adalah Y. Jadi dari statement yang kita punya, 3 tahun yang lalu jumlah usia ibu dan ayah 60. Jadi kalau ibu sama ayah, ini ayah tambah ibu gitu ya, dijumlahkan hasilnya 60. Tapi ini 3 tahun yang lalu, maka kita kurangin dengan 3. Sehingga diperoleh X plus Y-nya 66. Kemudian yang kedua, 5 tahun yang akan datang. Usia ayah tadi X ya, jadi kalau X ditambah 2 kali usia ibu, hasilnya adalah 110. Tapi ini 5 tahun yang akan datang. Nah, jangan lupa Y-nya dikasih kurung. Sehingga kita punya X plus 5, 2Y plus 10, sama dengan 110. X plus 2Y berarti hasilnya 95. Tinggal kita eliminasi antara ini dan ini. Ini kakak eliminasi X ya. Eliminasi X sehingga diperoleh Y-nya itu adalah 29. Jadi 95 dikurangin 66. Kemudian Y-nya 29, kakak balikin lagi ke X plus Y sama dengan 66. Sehingga nanti kita akan peroleh nilai X-nya itu adalah 37. Karena pertanyaannya perbandingan usia ayah dan ibu pada saat sekarang, maka hasilnya adalah C. Dari 10 data pengamatan diketahui bahwa median adalah 3 lebihnya dari jangkauan. Kita punya statement median itu adalah 3 lebihnya dari jangkauan, berarti jangkauan ditambah 3. Tapi kalau semua datanya dikali 2, kemudian dikurangin 2, maka median dan jangkauannya, jumlah median dan jangkauannya adalah 20. Berarti statement yang berikutnya ini adalah median yang baru ditambah dengan jangkauan yang baru, hasilnya adalah 20. Ingat ya, kalau semua data dikali, maka semua ukuran statistik itu akan berubah. Min, median, modus, jangkauan, kuartil, dan teman-temannya itu berubah. Akan tetapi ketika data itu hanya dijumlahkan atau dikurangin, yang berubah itu hanya 4 hal saja. Min, median, modus, kuartil. Seperti itu. Sehingga median yang baru itu adalah jangkauan yang lama ditambah 3. Ini dikali 2. 2 kali jangkauan tambah 3 dikurangin sama 2. Karena kalau median dikurangin dia juga ikut dikurangin. Tapi jangkauan yang baru ini hanya 2 kali jangkauan yang lama saja. Tidak dikurangi 2. Itu teorinya. Sama dengan 20. Sehingga nanti kita akan peroleh 2J plus 6 min 2 plus 2J, J untuk jangkauan ya, 20, 4J-nya 16, dapat J-nya 4. Pertanyaannya adalah nilai jangkauan mula-mula ya ini. Ya, nilai jangkauan mula-mulanya adalah 4.